Halo brother and sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Murasaki Tahu. Nah brother and sister, di Jepang ini sekarang lagi musim panas. Nah musim panas di Jepang itu berbeda dengan musim panas atau panasnya di Indonesia ya. Nah jadi musim panas di Jepang itu kelembabannya tinggi, beda lagi dengan di Indonesia. Mungkin ada di beberapa daerah di Indonesia yang sama mungkin dengan di Jepang ya. Tapi intinya kalau di Jepang itu kelembabannya tinggi. Jadi kalau kita keluar, kita gerak itu atau kerja di luar ya, itu cepat sekali keluar keringat. Itu udaranya gerah gitu, gerah sekali. Padahal sinar mataharinya nggak terlalu kuat gitu ya. Beda lagi mungkin dengan di Indonesia karena kering, tapi banyak anginnya ya di Indonesia itu. Jadi nggak terlalu kerasa gitu gerahnya itu. Hanya ke kulit itu bikin gosong kan. Nah kalau di Jepang itu gerah sekali ya, meskipun kita tinggal kita berteduh gitu ya di bawah pohon gitu, tetap aja udaranya itu gerah ya, udara sekitarnya itu gerah, bikin keluar keringat. Meskipun misalkan kita di dalam rumah, tetap aja keringetan gitu ya. Begitu. Jadi apa yang bisa disebabkan dari cuaca panas yang kelembabannya tinggi ini, itu bisa menyebabkan dehidrasi ya, karena cepat keluar keringat, jadi si cairan dalam tubuh itu cepat berkurang gitu. Nah dehidrasi ini bisa menyebabkan kepala pusing, sakit kepala nih, bisa seperti itu, muntah-muntah. Karena ini mual ya, bisa bikin mual. Nah dan yang paling parah, yang parah itu bikin pingsan. Yang paling parah itu bisa bikin meninggal. Nah musim panas di Jepang itu setiap tahunnya bisa mengakibatkan sekitar 20 atau 30 orang yang meninggal setiap tahunnya ya. Nah 2 hari kemarin itu panasnya sekitar 39-40 derajat di seluruh wilayah Jepang itu, di hampir seluruh wilayah Jepang itu. Nah yang meninggal itu dalam 2 hari itu 11 orang meninggal. Mengenai usianya dari umur 40 sampai umur lanjut usia ya. Nah seperti itu. Walaupun umur 40, walaupun kelihatan sehat, tapi ya karena dehidrasi mungkin ya, cairan tubuhnya berkurang, tergerus, dia lupa minum banyak, jadinya ya begitulah ya, akibatnya fatal ya. Nah jadi kemarin tuh ada kejadian di Jepang, ada anak balita yang nakal mungkin ya, terus ibunya udah nggak tahan, ibunya ngehukum si balita ini dikeluarin ya dari rumahnya, mungkin di teras rumah gitu ya, terus pintunya dikunci, nggak boleh masuk. Nah karena lagi panas-panasnya, lagi 39-40 derajat atau lebih ya, lagi panas-panasnya itu, si anak balita ini diem di luar rumah pas tengah hari, pas panas-panasnya banget ya, banget gitu panasnya. Nah setelah beberapa lama, mungkin sekitar 20-an menit, si anak itu ngerasa dehidrasi ya, ngerasa kehausan, ngerasa cairan tubuhnya pokoknya keringetan gitu ya, dehidrasi seperti itu. Dia ngerasa pusing segala macam, akhirnya dia
jatuh di tempat ya, jatuh di tempat. Padahal si permukaan tanah atau lantai itu udah benar-benar sangat-sangat panas ya, dari bawah permukaan tanah itu, tanah atau lantai atau aspal itu udah sangat panas. Nah, artinya ketika dia jatuh itu udah menderita dehidrasi yang parah gitu. Nah, sampai beberapa lama nggak sadar, mungkin si ibunya itu mungkin agak terlambat juga ya. Setelah itu dia bukain, karena mungkin si anaknya udah nggak nangis, udah nggak protes dan lain-lain, udah ngerasa tenang gitu. Oh, makanya si ibunya buka pintunya. Pas dibuka, si anaknya udah tergeletak di permukaan lantai ya, tanah gitu ya, yang panasnya lumayan menyengat gitu ya. Nah, setelah ditemukan si anaknya itu tergeletak di bawah, dia mencoba untuk menyadarkan diri, dia mencoba untuk menyadarkan si anaknya ini. Tapi si anaknya ini sudah tidak bernyawa, alias sudah meninggal ya, karena dehidrasi. Nah, musim panas di Jepang itu rata-rata menyebabkan orang-orang yang dehidrasi itu mengalami seperti ini setiap tahunnya. Ada yang lagi tidur siang tanpa menggunakan AC, ruang pendingin gitu. Ada yang tidur siang, nenek-nenek gitu ya, umur 60, 70, tidur siang tanpa pakai AC. Akhirnya dia dalam tidurnya merasa dehidrasi dan meninggal di tempat. Itu banyak sekali yang seperti itu. Atau kakek-kakek yang biasanya kalau kena AC kan, kalau yang udah berumur itu ngerasa gimana gitu ya, ngerasa kurang enak mungkin ya, nggak enak, kurang enak sama badannya. Nah, makanya mereka tidak menggunakan AC. Akhirnya karena kepanasan, dehidrasi, terus jarang minum, akhirnya mereka pingsan di situ, tergeletak di situ, dan akhirnya meninggal. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi si pemerintah Jepang itu setiap tahun, sebelum musim panas itu selalu memperingatkan untuk warganya supaya menggunakan AC tanpa harus khawatir untuk hemat, khawatir untuk boros listrik dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka memperingatkan warganya untuk tidak berhemat dalam listrik atau AC ya, karena pas musim panas ini sangat-sangat diperlukan ya pendingin ruangan itu. Selain daripada minum juga harus banyak. Jadi sebelum haus itu kita harus minum aja banyak gitu ya. Jadi biar nggak dehidrasi, karena cepat sekali musim panasnya ini. Panasnya di Jepang itu bikin dehidrasi itu cepat banget gitu ya. Tanpa gerak pun keringetan tuh. Padahal di sini tuh ada kipas angin ya. Aku nggak ini, karena ini pagi-pagi aku nggak pakai AC ya. Kalau siang udah pakai AC gitu. Seperti itu guys. Nah, brother sister, itu sekitar seputaran berita tentang Jepang. Bagaimana musim panas di Jepang itu benar-benar beda lah dari Indonesia. Kalau di Indonesia keluiran, jarang keringetan juga ya, paling kulit jadi gosong gitu ya. Kalau di sini kulit tuh biasa aja, karena orang-orang Jepang putih-putih ya, jadi nggak bikin gosong juga, cuma bikin dehidrasi, cepat berkurangnya cairan tubuh. Nah begitu guys. Nah setelah ini aku mau nonton sepak bola
anak yang pertama itu ada pertandingan persahabatan dengan klub-klub lain di akademi sepak bolanya. Oke guys, udah lama nih sebenarnya nggak bikin video. Nah mudah-mudahan buat kalian yang mau nanti ke Jepang, jangan sampai kalian bernasib sama dengan orang-orang Jepang yang meninggal di sini karena dehidrasi di musim panas ya. Mudah-mudahan kalian bisa hati-hati aja ya, supaya bisa menghadapi musim panas di Jepang ini yang ekstrim ya, ekstrim istilahnya. Di sini musim dinginnya sih nggak terlalu dingin ya. Kalau di daerah Kanagawa atau Yokohama itu. Kalau di Hokkaido memang musim dinginnya ekstrim ya, jadi dingin gitu ya, dingin banget gitu daripada di wilayah lain. Nah kalau di Jepang musim panasnya kalian harus hati-hati, jangan menyepelekan musim panasnya. Lebih baik banyak kehilangan koin ya, uang koin untuk membeli minuman di mesin otomatis, mesin vendingnya itu, daripada kalian dehidrasi ya. Nanti apalagi kerjanya misalkan nanti di luar ya, misalkan di jalanan atau di proyek-proyek yang memang tidak ada ruangan ber-AC. Jadi kalian harus ekstra minuman ya, untuk terus aja minum ya, istilahnya 10 menit sekali minum, 10 menit sekali teguk minum gitu ya. Seperti itu guys. Jadi video ini tetap berlanjut. Kita nanti nonton bola anak-anak SMP di akademi sepak bolanya anakku guys ya. Oke guys, tetap stay tune. Let's go. Kita lihat pertandingannya sepak bola anakku dibarengin sama Pipi. Konbangi are. Konnichiwa. Pipi desu. Oke guys. Oke brother and sister. Let's go. Oke guys, udah sampai ini di tempat pertandingan sepak bolanya anak-anak guys. Seperti ini guys, tuh lapangan. Di sini taman gede guys ya, di sini luas banget di sini. Taman yang punya pemerintahan kota Yokohama guys. Parkiran sih. Nah guys, karena kepanasan, panas juga, udah panas nih. Ada grup motor guys. Ini guys, karena kepanasan aku makan es dulu guys di Jihangki nih guys.
よいしょBrother dan sister, lihat tuh mobilnya Benz tipe G semua, tipe G semua, keren. Lagi ini kayaknya ini lagi ada komunitasnya. Ini kayaknya ada komunitasnya. Nih anak gadis nih naik pohon. Tinggi banget pohonnya guys, gila, sampai berapa puluh meter ini. Tuh yang manjatnya gadis. Nih bebe. Sekelilingnya seperti ini guys, taman gede. Sana ada lapang tenis buat latihan, tenis tengah lapang ya. Ada kereta yang punya sejarah, kereta lama. Terus di sana ada lapangan sepak bola. Kita ke sana guys. Halo brother and sister, barusan udah sampai rumah lagi ya. Tadi dari tempat pertandingan sepak bola langsung menuju ke tempat kerjanya istri, langsung jemput istri karena dia kerja dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang ya, cuma 4 jam per hari. Setelah itu kita pulang ke rumah. Nah sekarang aku mau istirahat dulu guys, istirahat siang dulu guys ya. Ada tamu kayaknya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channelku. Komit guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.